Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Holifatus Sadia dengan NIM akhir 1016, di mana saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok 2. Nah, di kelompok 2 ini kami akan membahas mengenai analisis kesalahan pada skripsi dengan judul Layanan Referensi Perpustakaan Perguruan Tinggi Studi Kasus di Institusi Pertanian Bogor. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 2, yakni yang pertama saya sendiri Holifatus Sadia dengan NIM akhir 1016, yang kedua ada Maulidia Sasmita Ningtyas dengan NIM akhir 1017, yang ketiga ada Muhammad Dedi Agus Prayoga dengan NIM akhir 1021, yang keempat ada Muhammad Rafli dengan NIM akhir 1025, dan yang terakhir ada Ivan Sanjiva dengan NIM akhir 1028. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya Holifatus Sadia. Yang pertama ada ejaan dalam bahasa Indonesia, di mana ejaan ini dipakai pada pemakaian huruf, ada huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan gabungan konsonan. Kemudian ada penulisan huruf kapital, di mana huruf pertama pada awal kalimat, huruf pertama petikan langsung, ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, dan termasuk kata ganti. Kemudian ada gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Selanjutnya di sini ada penulisan huruf cetak miring, di mana menuliskan nama buku, majalah, serta koran, menuliskan istilah asing, daerah, dan nama ilmiah yang ditulis dengan ejaan aslinya, menegaskan huruf, kata, atau frasa yang dipentingkan atau dikhususkan. Dan ada penulisan kata di mana ada kata dasar, kata turunan, bentuk ulang, gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata sandang, dan partikel. Kemudian ada yang kedua ada pemakaian tanda baca, di mana tanda baca ini ada beberapa, yaitu tanda titik tidak dipakai, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyekut atau apostrof. Dan di sini ada yang ketiga, diksi atau pilihan kata. Agar dapat berbahasa dengan baik dan benar dan serta cermat, kita harus memperhatikan pemakaian kata atau kaidah yang terdapat di dalamnya. Ya, ini ada aspek kata. Kemudian ada penggunaan kata, di mana ketetapan pilihan kata, kata denotatif yang bermakna konotatif, kata bersinonim, kata bermakna umum, dan bermakna khusus. Kemudian ada kesesuaian pilihan kata menggunakan kata baku, kata tidak baku, kata ilmiah, dan kata populer. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian yang keempat ada paragraf. Dalam sebuah paragraf harus memenuhi tuntutan korelasi dalam isi atau coherential meaning dan korelasi dalam bentuk atau cohesion in form. Yang pertama ada syarat koherensi, kedua ada syarat kohesi atau syarat kohesi terdiri dari konjungsi, pronomina, repetisi, sinonim, hiponim, paralelisme, elipsasi. Jenis-jenis paragraf yaitu ada paragraf berdasarkan nalar, yang kedua paragraf deduktif, ketiga paragraf induktif, yang keempat paragraf deduktif-induktif, yang kelima paragraf deskriptif naratif. Dan jenis paragraf berdasarkan teknik pengembangannya yaitu ada paragraf teknik tanya jawab, kedua paragraf sebab akibat, yang ketiga paragraf contoh atau ilustrasi, yang keempat paragraf alasan, yang kelima paragraf perbandingan, keenam paragraf definisi, yang ketujuh paragraf pemerian atau deskripsi, yang ke-8 ada paragraf proses, ke-9 paragraf penguraian. Dan paragraf berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup.
Yang kelima, kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan. Kalimat itu memiliki fungsi-fungsi yang jelas atau subjek dan predikat. Tidak terdapat subjek ganda, kata penghubung digunakan secara tepat, dan predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Kemudian ada kepararelan, ketika ada kehematan, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara penghilangan pengulangan subjek. Yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian superkoordinat dalam hiponim kata. Yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. Kemudian ada kecermatan. Kecermatan meliputi beberapa aspek berikut. Yang pertama, ketepatan dalam struktur kalimat. Kedua, pemilihan kata. Ketiga, penggunaan ejaan. Dan ada kepaduan atau kohesi. Yang pertama, kalimat yang padu tidak berdetele, hindari kalimat yang panjang. Dua, kalimat yang padu menggunakan pola aspek, perseragan, postverbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat personal. Tiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Kemudian ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya lanjutkan. Berikut adalah hasil analisis kaidah bahasa pada karya tulis ilmiah atau skripsi. Nah, yang pertama analisis kesalahan oleh Holifatus sendiri atau saya. Ini ditemukan pada lembar 1, paragraf 1, baris ketiga, kesalahannya institusi, perbaikannya institusi. Nah, alasannya karena dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang benar adalah institusi. Selanjutnya, lembar kedua, paragraf 1, baris ke-8. Terdapat kesalahan yaitu di samping itu pustakawan perlu. Nah, perbaikannya ini di samping itu pustakawan perlu. Alasannya penulisan yang tepat menurut KBBI yakni dipisah menjadi di spasi samping karena merupakan keterangan tempat. Selanjutnya, terdapat pada lembar ke-7, paragraf 1, baris kedua, di mana kesalahannya ini ke spasi 4, perbaikannya ke-4. Nah, ini alasannya karena merupakan penulisan angka yang ditulis menggunakan huruf, sehingga ke-4 itu tidak perlu dipisah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini merupakan analisis dari Maulidiatis Mutaning Tias, yakni saya sendiri, di mana pada lembar ke-9, paragraf kedua, di sini ada kesalahan literasi program, pustakawan menyediakan sumber informasi kepada masyarakat dan melanjutkan perannya dalam mendidik pengguna. Dan perbaikannya literasi program, pustakawan menyediakan sumber informasi kepada masyarakat dan melanjutkan perannya dalam mendidik pengguna. Di sini alasannya setelah penggunaan tanda titik 2 seharusnya menggunakan huruf kapital. Kemudian pada lembar ke-9, paragraf ketiga baris pertama, ada Institut Pertanian Bogor, di mana kata pertanian di sini menggunakan huruf kecil dan perbaikannya Institut Pertanian Bogor menggunakan huruf kapital karena termasuk dalam nama instansi. Kemudian pada lembar ke-9, paragraf pertama dan baris pertama, ada kesalahan yang melayani kebutuhan mengajar dan penelitian dari mahasiswa dan staf dari perguruan. Kemudian perguruan tinggi tersebut. Untuk perbaikannya sendiri, yang melayani kebutuhan mengajar dan penelitian dari mahasiswa dan staf perguruan tersebut. Kata dari dihapuskan untuk dapat mengefektifkan
mengefektifkan kalimat. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Ya, saya akan membacakan analisis kesalahan dari Muhammad Agus Prayoga, yaitu saya sendiri. Terdapat pada lembar 25, paragraf kedua, baris ke-16. Kesalahan perpustakaan terdapat acara. Perbaikannya, perpustakaan terdapat acara. Alasannya karena penggunaan huruf kapital pada huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, terdapat pada lembar ke-25, paragraf pertama, baris ketiga. Kesalahannya, hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan. Perbaikannya, hal ini menunjukkan bahwa perpustakaan. Alasan, tanda koma dipakai setelah kata penghubung. Yang ketiga, terdapat pada lembar ke-26, paragraf kedua, baris ke-22. Kesalahannya, penelusuran literatur, layanan koleksi. Perbaikannya, penelusuran literatur, layanan koleksi. Alasan, penggunaan spasi setelah tanda koma. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan analisis kesalahan Muhammad Rafli, yaitu saya sendiri. Lembar ke-18, paragraf 1, baris 6, kesalahan studi kasus, perbaikan studi kasus. Alasan, di dalam Kamus Bahasa Indonesia huruf kapital hanya diletakkan pada setelah titik nama daerah dan nama orang. Itu lembar ke-19, paragraf 1, baris 1, koordinator layanan referensi. Perbaikan koordinator layanan referensi. Jabatan yang tidak diikuti nama tidak perlu menggunakan huruf kapital. Itu lembar ke-22, paragraf 1, baris 5, kesalahan fakultas. Pada pengulangan kata tidak perlu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Kemudian analisis kesalahan Ivan dan Jiva, yaitu saya sendiri. Terdapat pada lembar 35, paragraf 1, baris 1, kesalahan dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan program pelatihan penelusuran perbaikan dapat diambil kesimpulan bahwa kegiatan program pelatihan penelusuran. Alasan, tanda koma dipakai setelah kata penghubung. Kemudian terdapat pada lembar 37, paragraf 4, baris 3, kesalahan melalui sosialisasi database yang dilanggan, literasi informasi, program orientasi, perpustakaan, dan penelusuran. Perbaikan melalui sosialisasi database yang dilanggan, literasi informasi, program orientasi, perpustakaan, dan penelusuran. Alasan, tanda koma digunakan untuk perincian atau sebelum kata dan jika yang dirinci lebih dari 2. Dan pada lembar 36, paragraf 3, baris 3, kesalahan suatu subjek area membantu memilih bahan materi. Perbaikan, suatu subjek area membantu memilih bahan materi. Alasan, penggunaan spasi setelah tanda koma. Baik, saya kira sudah cukup presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.